Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Para pemirsa TV Setia TV, pada siang ini alhamdulillah kita barusan selesai melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan baik para pemirsa ataupun juga seluruh jamaah Nur Setiasih selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang kita bincangkan pada Jumat ini, yaitu membangun sedekah sebagai gerbang surga dan pintu kemakmuran umat. Kita tahu dalam Islam salah satu pilar yang sangat penting adalah menjadikan harta sedekah dan zakat ini menjadi pemicu memudahkan setiap kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang fungsi harta dalam Islam bukan cuma sekadar dinikmati, tapi jadikan fasilitas membuat kita mendapat kemudahan Allah meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Taubah 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Allah mengatakan, ya Muhammad, ambillah sebagian dari harta mereka ini, khudz min amwalihim, dari sebagian harta kaum muslimin, sedekatan, sedekah. Apa fungsinya? Allah mengatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan mereka dan membuat bersih jiwa kaum muslimin. Jadi luar biasa pengaruh harta kalau digunakan di jalan Allah berbentuk sedekah, infak ataupun zakat. Jadi berarti setiap kita mengeluarkan bagian harta kita di jalan Allah, bertaburanlah keberkahan dan bercahaya hati kita, bersih jiwa kita dengan sedekah tersebut. Dan ini memang sangat unik. Karena dalam Islam lah ada anjuran seperti ini, pembersihan jiwa yang dilakukan melalui harta. Dan ini juga luar biasa cerminan yang digambarkan Allah bagaimana harta itu tumbuh dan berkembang dengan sedekah. Allah menyebutkan juga dalam surat Al-Baqarah 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan kata Allah, orang-orang yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah tangkai yang memiliki sebuah ranting yang memiliki 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 biji. Jadi satu buah sedekah tersebut bisa berbuah menjadi 700. Makanya kata Rasulullah SAW, kebaikan yang satu dalam Islam tudha'af ila sab'ati mi'ati dhifin ila adha'afin katsir. Jadi salah satu keindahan dalam Islam itu adalah berbagi dengan harta ini, membuat makin suburnya harta kita sendiri, dan tabungan kita di sisi Allah juga melimpah ruah. Karena dengan satu kali sedekah bisa menghasilkan 700 kali lipat. Jadi ini luar biasa bagaimana Islam memandang harta itu memang membuat kita, hati kita bahagia, tentram, damai, dan bersih. Karena kalau harta ini kita cuma merangkul dan meraih serta menghimpunnya saja, itu bisa merusak. Merusaknya bagaimana? Karena harta benda ini tidak pernah membuat orang puas. Dan semakin menikmati seperti minum air laut, semakin haus. Bukannya bertambah puasnya orang yang melimpah hartanya, malah kita lihat bagaimana cerita Qarun terkuburkan dalam bumi, dia belum sadar, itulah akhir kehidupan yang sangat buruk sekali. Jadi justru itu kita dalam Islam diberikan obat oleh Allah untuk jangan sampai masuk dalam racun harta ini dengan adanya sedekah, infak, zakat, wakaf dan lain. Karena keberadaan kita di dunia ini, tanda kita menjadi orang yang soleh ditandai dengan kemampuan kita berbagi dengan orang lain. Karena kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling terbaik bukan cuma rajin ke masjid, rajin berzikir, tapi juga orang yang rajin memberi manfaat bagi orang lain. Jadi bahkan manfaat yang sekecil apapun, disitulah letak pahala yang besar. Dan termasuk dalam ini sedekah. Kalaupun kita dalam keadaan susah, tetap sedekah itu salah satu yang mahal nilainya. Justru kata Rasulullah SAW, sedekah yang waktunya paling tepat adalah dikala kita sehat. Wa anta sahihun syahihun takhsha alaikumul faqr wa ta'malul ghina. Kita kesempatan bersedekah yang paling terbaik kata Rasulullah SAW di waktu kita sehat, banyak kebutuhan, banyak keperluan, banyak
angan-angan kita, banyak rencana yang akan kita jalankan, tapi harta sedang dalam keadaan terbatas. Takhsyal faqra, di waktu itu kita malah takut jatuh miskin. Dan terasa ada menjalar penyakit pelit, tidak mau berbagi. Nah, orang yang seperti inilah tantangannya di waktu itu sangat besar untuk tetap terus istiqomah bersedekah. Jadi kita ini jangan ada hari-hari yang berlalu tanpa ada sedekah. Itu prinsipnya dalam Islam. Walaupun kecil, walaupun seberapa kita mampu. Dan sebagai penutup, Rasulullah SAW menceritakan setiap pagi kita bangun, Allah kirim 2 orang malaikat yang berdoa. Jadi yang pertama berdoa, Allahumma atil munfiqa khalafan. Dan yang lain berdoa, Allahumma atil mumsika talafan. Jadi turun kepada di muka bumi ini, kata Rasulullah SAW, 2 orang malaikat. Yang pertama berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah ganti daripada hartanya. Sedangkan malaikat yang kedua, kata Rasulullah SAW, berdoa, ya Allah, berikanlah pada orang yang suka menahan-nahan sedekah, tidak mau memberikan di jalan Allah, itu kehancuran dalam sedekah, dalam hartanya. Jadi kalau kita ingin membuat harta kita ini dengan bersih, berkembang dengan baik, tumbuh dan subur, banyak bersedekah. Dan hidup kita jauh lebih bahagia, karena Allah juga semakin cinta dan sayang pada kita. Itu saja para pemirsa, mudah-mudahan memberkahi kita, Allah berikan keberkahan pada kita semua, dan Allah berkahi langkah-langkah kehidupan kita. Allah mudahkan dan lapangkan pintu-pintu rezeki yang halal, yang berkah, yang membawa kita ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.